Isfansyah, penulis dan juga sutradara Eden Jujung, eksekutif produser Ahmad Aditya, co-produser Agustia Hertwianto, Director of Photography Bapak Yadi Sugandi. Dan inilah dia jajaran cast dari film Angkara Murka. Yang pertama kita sambut ada Pak Rukman Rosadi, Bawani Darmawan, Aksara Dina, Simala Afadiana, dan Raihanu. Silakan boleh bergeser ke sebelah kiri. Barangkali boleh berada di tengah antara Mas Iva dan juga Mas Eden. Baik, untuk menyapa teman-teman semua yang hadir malam hari ini, membuka malam hari ini, kami persilakan Mas Iva Isfansyah. Ya, makasih. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali kami dari 4K Films dan sangat bangga malam ini. Selalu senang ketika punya ruang dan kesempatan untuk memproduseri dan mempersembahkan karya dari film panjang pertama dari seorang sutradara, karena industri ini sedang berkembang dengan sangat baik, butuh talenta-talenta baru, dan mudah-mudahan akan terus bakat-bakat baru terus bermunculan. Jadi terima kasih untuk menjadi saksi dari kelahiran karya pertama Eden. Tidak akan berlama-lama buat saya akan langsung serahkan pada sang bintang malam ini, Eden Jujung. Silakan. Ya, sini dia sutradara kita, Mas Eden Jujung, silakan. Tentu saja sangat bahagia ya malam ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Iva Isfansyah juga yang telah memberikan kepercayaan kepada saya menjadi director dan writer di film Angkara Murka ini, serta juga jajaran cast, Mbak Rianun dan teman-teman lain juga yang memberikan energi sangat positif untuk film ini, serta Pak Yadi dan timnya juga yang sangat memberikan dampak yang sangat positif untuk film ini sendiri. Dan tidak lupa juga untuk seluruh penonton yang menyempatkan hadir dan menjadi bagian sebagai sejarah hidup saya, terlahirnya film panjang pertama saya Angkara Murka, sekaligus ini momen saya untuk, karena saya lahir dan besar di Jogja. Kalau orang Jogja bilang ini Kulon Nuwun saya Kulon Nuwun permisi kepada semua kakak-kakak saya yang ada di sini yang telah berpengalaman di industri film Indonesia. Saya minta izin untuk Angkara Murka ini bisa menjadi bagian dari film Indonesia, dan jika teman-teman semua suka akan film ini, saya harapkan teman-teman bisa menyebarluaskan kelahiran film ini agar teman-teman yang lain bisa menonton nanti tanggal 22 Mei 2025 di bioskop Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Eden Jujung, luar biasa. Selanjutnya kita sambut Direktur Fotografi kita, Bapak Yadi Sugandi. Silakan dong Pak Yadi, yang mau disampaikan. Selamat malam teman-teman. Saya senang kerja sama Mas Iva, Mas Deden juga. Terima kasih atas kedatangannya dan selamat menonton. Itu aja. Terima kasih Pak Yadi. Selanjutnya kita minta dengar dari jajaran cast dari Mas Malang, silakan. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah datang di gala premier malam ini. Selamat menikmati Angkara Murka. Terima kasih. Selanjutnya Mas Aksara Dina, silakan. Rahayu, semoga kita semua kembali ke tanah melalui Angkara Murka. Kita berasal dari tanah. Terima kasih. Pak Wani, silakan. Selamat malam teman-teman semuanya. Film ini sangat bagus karena film ini mengingatkan kita bahwa hantu-hantu itu tidak hanya berasal dari alam astral. Di sekitar kita banyak hantu, dan di dalam diri kita juga banyak hantu yang tidak kita ketahui. Dan itu yang akan dipersembahkan oleh Eden Jujung. Dan jangan lupa, film ini bagus sekali karena ada saya. Terima kasih, selamat menonton. Terima kasih. Pak Rukman Rosadi, silakan.
Tidak semua ruang pernah kita kunjungi, tidak semua nasib manusia pernah kita ketahui. Di film ini Anda akan lihat satu nasib manusia, satu tempat yang mungkin juga tidak pernah Anda kunjungi. Mungkin seumur hidup Anda nggak akan pernah berkunjung ke tempat itu. Eden Junjung dan Forka mengajak Anda untuk wisata ke dunia manusia lain yang mungkin bahkan tidak pernah Anda bayangkan. Jadi semoga film tidak hanya memberikan hiburan pada Anda, tapi memberikan ilmu baru. Syukur-syukur suatu hari akan membuat kesadaran baru buat Anda semua. Angkara Murka akan membawa sesuatu yang baru buat hidup Anda. Ya, terima kasih. Dan terakhir kita sambut Raihanun, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak sudah datang, sudah menghadiri. Saya sangat bangga, bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan malam ini kita bisa menonton film Angkara Murka bersama-sama. Semoga filmnya menghibur, juga mengedukasi. Terima kasih buat keluarga saya yang hari ini, ibu saya, kakak-kakak saya, ponakan-ponakan saya, dan untuk anak saya yang sulung Milan, makasih banyak ya. Nah, udah datang. Ini pengalaman pertama Milan untuk datang ke premier ibunya. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat merayakan Angkara Murka malam ini. Tadi teman-teman kita semua menonton, teman-teman media. Gimana Mas, ada yang mau disampaikan ke teman-teman media, Mas? Ya, terima kasih. Apa yang masih maksudnya masih karena kan pada saat kita membuat film gitu ya, kita sebenarnya tidak pernah, ya kita pasti berusaha gitu sebaik mungkin, tapi sebenarnya sebelum ditonton dipresentasikan ke penonton, kita nggak pernah tahu bahwa ini sebenarnya works atau enggak, ini seperti apa gitu. Dan di saat ini pun sebenarnya senang banget gitu ya, karena paling tidak dari pemutaran tadi bioskop sebesar ini penuh gitu, itu dulu aja saya sudah senang sekali gitu. Dan mudah-mudahan nanti memang responnya juga bagus, apresiasinya bagus gitu, karena apalagi buat saya ini pengalaman bisa dibilang pertama gitu ya, membuat film genre gitu yang biasanya lebih banyak drama. Jadi sebenarnya juga sebagai produser pun terus ada pertanyaan gitu, seperti apa ya kalau misalnya kita mau bikin film genre terutama horor, itu bentuknya seperti apa dan sebagainya gitu. Dan ya akhirnya hari ini premier dan bertemu dengan penonton, ya senang sekali. Mas Iva Isfansya, terima kasih Mas Iva. Kita ke sutradara kita, tepuk tangan dong buat Mas Eden. Wow Mas, film pertama, film panjang pertama, dan dapat sambutan yang sangat luar biasa. Tadi aja sebelum, terima kasih teman-teman yang masih setia. Tadi sebelum mulai aja udah terharu. Terus bagaimana setelah menyaksikan teman-teman, ternyata sangat luar biasa puasnya Mas Eden, silakan. Sepertinya ini kalau aku bilang terima kasih banyak itu belum cukup untuk mewakili kebahagiaanku ya. Tapi saya benar-benar bahagia karena pada akhirnya film ini bertemu dengan penontonnya di sini, dan aku merasakan euforia penonton semua yang ikut menikmati film ini, ikut merayakan film ini, dan itu buat aku menjadi energi yang sangat besar untuk aku tetap akan membuat film-film setelah ini juga. Yes, itu dia Mas sutradara kita. Mas Eden, terima kasih. Nanti kita ke pemain, tapi kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya terlebih dahulu kepada jajaran cast dan filmmaker. Silakan, ada yang ingin bertanya, teman-teman media? Ya, silakan Pak. Iya. Namaku Gian dari Demi Film. Mas Iva, Mas Eden, saya senang sekali dengan film ini karena saya menyebutnya ini film horor dan sub genre ada monster. Cuma sayangnya sampai film selesai monsternya nggak diperlihatkan kemana itu hilangnya monster atau makhluk yang seperti hewan itu. Sedangkan kepada Mas Wani, ternyata dia punya ilmu watek, cuma sayangnya kurangnya satu di sini, jaga sembungnya belum muncul. Oke, terima kasih. Jadi monster ya Pak Yan ya? Iya. Mungkin ada jawaban Mas Eden, silakan. Iya, biar setelah ini ada Angkara Murka 2 yang akan menjawab.
Itu dia kuncinya. Para pemain siap ya? Oke ya, karena Murka 2 kalau ada siap terus. Oke. Ini Mas Wani yang hidup lagi. Siap. Ada lagi teman-teman media? Silakan yang bertanya terlebih dahulu. Oke, sebelum teman-teman media ada di depan? Mau? Hah? Jadi ngobrol nanya. Jadi Mas? Ntar aja, oke kita ke teman-teman pemain dulu ya. Ke teman-teman pemain, ke Mbak Rehanun sebagai Amar dengan dapat peran yang sangat kompleks. Ada banyak layer diberikan di sini. Boleh diceritakan gimana pendalaman untuk karakter Amar ini? Karena kan ini ternyata pada saat kita nonton trailer sama film kan di twist banget tuh. Kalau saat teman-teman komen di trailer dan lihat filmnya ternyata beda banget yang dialami. Ini gimana Mbak Rehanun pendekatannya? Silakan. Pokoknya udah pasti saya mas seru banget ya syuting ini tuh ya bisa kelihatan dari filmnya tadi memang aduh nontonnya di layar besar banget kayak gini juga ternyata tuh wow gitu buat saya pun juga yang bermain pada saat syuting tuh jadi langsung kayak lupa aja gitu semuanya proses syutingnya tuh oh iya waktu itu gini cuman tuh vibesnya tuh begitu tadi ada yang teriak pas lagi menggal pala dan segala macam itu excitement tersendiri gitu buat saya yang dengar langsung dan proses syutingnya tuh sangat menyenangkan gitu dan untuk berperan sebagai Ambar tuh saya sayang banget sama karakter Ambar tapi ya kasihan mandornya jadinya mati ya tapi nanti yang di Angkara Murka 2 mandornya hidup lagi bisa terjadi kalau gitu langsung ya ke Mas Mala sebagai mandornya di sini baik tapi banyak juga teka-teki kalau kita nonton kayaknya nggak terjawab nih sebenarnya gimana baik apa enggak berpihak ke siapa sih gitu kan agak abu-abu tuh ya kan. Nah ini gimana sih lo memahami karakter ini Mas Mala? Silakan. Sebelumnya selamat malam. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih banyak untuk jajaran di sini Mas Iva, Mas Eden, Hanun, Dena, Mas Wani sama Pak Rosa. Gue sangat consider gue lucky, beruntung. Pertama kali main film langsung A-lister semua di sini gitu. Kalau pemahaman, seperti saya udah sering ngomong sama Hanu juga sering bilang, pemahaman serang layer emang belajar banyak sama Mas Edan juga ngobrol. Lokasi pun juga sangat membantu sih sebenarnya untuk akhirnya menemukan karakter. Jadi kalau tadi saya kelihatan gugup, ya itu gugup beneran sebenarnya kayak nggak usah pendalaman itu mah gitu kan. Ketemu ini semua senior dan juga langsung diterjunin nyemplung, nggak cuman cetek-cetek doang nih kalau main film langsung dive deep gitu loh. Itu lumayan salah satu highlight hidup saya sih sebenarnya nih gitu bermain di Angkara Murka. Terima kasih Mas Eden, Mas Iva dikasih kesempatan. Itu aja sih ya. Terima kasih Mas Mala. Kita ke Mas Dera. Mas Dera, kita pengen tahu di sini karena banyak juga yang tadi sebelumnya sempat dibilang juga bahwa ini tuh cerita banyak menggambarkan banyak hal, apalagi disimpulkan di sini di sosok ayah dan juga suami. Sebenarnya Jarod tuh pengen menyampaikan pesan apa sih ke penontonnya? Apapun halangannya, meskipun Mas Wani menghadang, meskipun Raden Broto itu bukan jadi masalah untuk seorang ayahnya. Artinya di film ini memang ada romantisme ya memang. Memang Mas Eden itu kebetulan dia mendalam di situ sebenarnya. Kalau dia itu sebagai DJ, sebagai basis Technosheet dan sebagai Eden Junjung, di hatinya itu memang luar biasa. Bahkan ketika adegan pulang secara arwahi gitu ya, itu pun Eden memberikan hal-hal yang lebih close, lebih tight sama Ambar. Dan ketika kita lihat hasilnya, aku rasa wow, yang namanya ayah pun ya tetap harus butuh seorang perempuan. Itu banyak layer-layer yang aku rasa kalau di simbolisme atau semiotika atau kalau cara Jawa itu sanepan, itu banyak banget yang Eden sampaikan tadi. Itu yang luar biasa dari Eden Junjung aku rasa. Ya, dan Jarod, ya aku berterima kasih sama Mas Iva, sama Eden, sama semua keberadaan yang ada di Angkara Murka karena pengalaman Jarod khususnya pula ketika di liang kubur itu luar biasa. Boleh dong diceritakan luar biasa gimana sedikit ke teman-teman media? Iya, karena kebetulan ada Om Rosa di sini ya. Saya termasuk yang cukup belajar banyak dari Om Rosa, aku rasa. Buat saya itu banyak Om, meskipun sedikit ya. Jadi
kalau bahasa Om Rosa mengutip Stanislavski misalnya, yang itu kalau di bahasa leluhur kami ya itu ngeng atau magic if. Jadi ketika masuk ke liang kubur itu saya nyaman sekali, justru saya sangat merasa nyaman sekali. Beberapa itu pengalaman yang mahal menurut saya. Saya nggak mungkin saya mempocong diri saya sendiri kemudian masuk ke liang kubur. Iya. Tapi jangan keburu ya. Itu sih, itu tentu memberikan banyak pelajaran pada saya. Dan apa yang saya rasakan, terlebih ternyata Ambar adegan terakhir membuang berlian itu terasa, Jadi memang pengalaman pemain sebenarnya ketika ada di set, kami rasa sangat susah untuk digambarkan sangat detail ya. Tapi kami terima kasih sama Mas Eden, sama Mas Iva, sama Angkara Murka karena perasaan di dalam kubur itu sangat mahal harganya. Iya itu dia. Terima kasih Mas Aksana Daerah, terima kasih. Sama-sama. Pak Wani, kita luar biasa juga penampilan Pak Wani di sini, banyak adegan intens apalagi pada saat ritual tadi. Ini kita pengen tanya Pak Wani, bagaimana risetnya dengan karakter yang diperankan barusan Pak Wani, silakan. Terima kasih. Sebenarnya tadi saya sempat ngobrol sama Dena. Jadi di dalam permainan itu kita tidak bisa menyangka bahwa semuanya tergantung diri kita. Kita mesti menyerahkan itu kepada lawan main, percaya kepada sutradara, percaya kepada seluruh elemen artistik yang berlangsung. Itu yang kalau saya ditanya risetnya seperti apa, jadi saya cerita bahwa pada saat-saat akhir saja saya menemukan cara-cara ketawa itu. Di awalnya enggak gitu. Itu sebabnya semua saya serahkan pada orkestrasi dari seluruhnya. Itu yang menyebabkan kemudian saya agak terperanjat. Karena saya sebelumnya belum pernah nonton previewnya, belum. Baru kali ini saya menonton. Dan semua di luar ekspektasi saya. Itu tadi yang saya maksudkan. Saya mesti mempercayai seluruh elemen artistik yang berlangsung. Film yang ditepuk tangani penonton itu bagi saya masih dalam tanda kutip menggelikan gitu. Menggelikan. Tapi dalam pengertian yang positif ya. Artinya irama yang dibikin oleh sutradara mungkin sampai kepada penonton, sampai pada perasaan penonton, sehingga pada satu poin tertentu secara aklamatif tanpa kesepakatan penonton bertepuk tangan. Itu buat saya mengejutkan gitu. Saya berterima kasih dan memberi selamat khususnya kepada Eden Junjung, dan terima kasih Mas Iva. Saya menonton ini sebagai pemain, saya sangat terharu. Sungguh saya sangat terharu. Bahwa film ini baik atau tidak itu terserah kepada penonton. Terima kasih. Oh, terima kasih, tepuk tangan dong buat Wani. Mas Rosa, ini menarik saat kita pengen ngobrol di sini dengan teman-teman media dan dapat sambutan yang luar biasa dari penonton. Banyak peran yang dimainkan oleh Mas Rosa, dan kali ini kita pengen tahu pendekatan emosional karena kena banget gitu dengan seorang yang kayaknya punya masa lalu yang kelam gitu, dan diceritakan sedikit. Bagaimana Mas Rosa dengan orkestrasi teman-teman cast lainnya? Silakan. Ya, kalau dari sisi ayah itu kan dia orang yang kehilangan di sini. Menarik banget ketika Eden Junjung membuat semuanya nggak sangat hitam putih, nggak semuanya clear, sehingga kalau tadi saya nonton saya ngerasain misteri setiap manusia yang ada di situ gitu. Artinya bahwa Anda juga punya misteri, dan ketika sosok ayah yang saya perankan itu saya ngerasain banget begitu kehilangan anak kayak kehilangan hidup gitu. Jadi bahkan bagian yang lain dari yang menyoal soal anak itu jadi hambar aja gitu. Kemudian ya mengejar apa yang harus dikejar seorang ayah untuk cintanya yang hilang gitu. Jadi itu juga refleksi yang ada di Ambar juga, yang bagaimana kehilangan satu pemimpin. Kalau di Ambar kan kehilangan ayahnya, kalau saya kehilangan anaknya. Tapi kita memang akan selalu kehilangan ya. Lalu menariknya di sini tadi ketika Pak Ian tanya kenapa monsternya nggak diperlihatkan dengan jelas.
kayaknya monster itu ada di kita juga ya menurut saya ya gitu. Jadi kalau dari skala yang kita lihat bareng-bareng, ini pembacaan saya atas karyanya Junjung, bahwa di setiap kita punya binatang. Ada binatang yang jinak, ada binatang yang seram. Semakin tinggi kita mengejar sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri, maka kamu sedang memelihara monster di dalam hidupmu gitu. Itu ada di Pak Broto. Dan ketika tepuk tangan tadi di titik di mana kita semua penonton itu membela kebenaran, saya happy sekali bahwa kita hari ini masih mau membela kebenaran. Nah, tepuk tangan kita, tepuk tangan itu tadi. Makasih. Terima kasih. Berarti di kita nih masih monster yang jinak ya. Kita kembalikan ke teman-teman media terlebih dahulu. Silakan, ada yang bertanya? Ya, boleh. Ini film. Nama media dan pertanyaannya. Ya, halo, selamat malam. Saya Ari dari Warta Kota. Mau nanya pertama ke Mas Eden. Tadi sempat ada cerita menarik dari Sukatani ya, yang mengisi soundtrack juga di film ini. Katanya dia baru 2 minggu rilis lagu ini langsung ditawarin sama Mas Eden. Pertanyaannya, kenapa Sukatani Mas, sementara banyak band-band punk yang mungkin mengangkat isu tentang buruh seperti ada The Blunders juga ada juga, lalu ada Marginal juga, dan juga band-band yang lainnya. Mungkin pertanyaannya kenapa Sukatani, dan setelah film ini rilis kayak momen juga gitu buat Sukatani untuk comebacknya dia setelah masalah kemarin itu. Terus pertanyaan kedua untuk Mbak Rayhanun, melihat medannya tadi cukup berat gitu, batu-batuan, hutan, lokasi syutingnya, mungkin bisa berbagi cerita sedikit itu ke Rayhanun, perjuangannya selama syuting di medan seperti itu seperti apa gitu, susahnya, dan mungkin banyak juga kendala-kendala juga kah yang dihadapi gitu. Makasih. Siap, terima kasih. Ya happy terus. Happy terus ya. Sebelum ke Mbak Rainur, ke Mas Eden dulu. Silakan Mas Eden. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, pertama karena secara personal, saya sendiri salah satu penggemar Sukatani ya. Jadi beberapa pentas yang Sukatani tampil itu saya hadir untuk menonton langsung di situ. Dan secara kebetulan bebarengan dengan proses saya ingin merilis Angkara Murka ini, teman-teman Sukatani juga merilis lagu yang menurut interpretasi pribadi saya ini senada dengan film ini. Jadi kenapa tidak saya mencoba menawarkan kepada teman-teman Sukatani, dan alhamdulillahnya ketika saya mencoba mengontak langsung mereka merespon ini dengan positif. Jadi kupikir mungkin ini yang dinamakan jodoh, kita saling bertemu bahkan karena kita tidak merencanakan. Yes, emang udah jodohnya. Sukatani telat ya rilisnya, besok beda, atau Angkara Murka duluan aja rilisnya beda ya. Jadi ini jodohnya ya. Mas Eden, siap, terima kasih. Mbak Rayhanun, silakan pertanyaan. Iya Mas Ari, terima kasih atas pertanyaannya. Dari tadi dilihat setnya seperti itu, justru senang saya untuk bisa ada di lokasi seperti itu gitu, karena kan memang ini kebutuhannya cerita juga untuk berlokasi di daerah pertambangan dan hutan, dan sebenarnya setnya nggak terlalu banyak gitu, cuman memang mungkin kalau mengutip katanya Mas Iva, tekstur filmnya memang bebatuan, memang rough dan segala macam, akhirnya tercipta karakter Ambar yang seperti itu. Justru itu menjadi sebuah pendukung alami gitu buat saya. Dan memang ketika saya masuk ke Angkara Murka, saya discuss dengan Mas Eden bagaimana untuk memberikan signature dari Ambar, karakter Ambar ini memang dia di-create untuk tidak senyum gitu. Jadi memang nggak punya informasi tentang cara dia senyum dan segala macam, memang tidak ada. Jadi memang range secara mungkin yang paling kelihatan tuh ya dia sepanjang film dia emang nggak senyum aja gitu. Jadi bukan karena dia nggak suka sama set ya, tapi karena emang setnya justru sangat menyenangkan gitu. Buat saya yang jarang untuk bisa langsung terjun ke alam seperti itu tuh buat saya challenging banget. Tapi juga membuat karakternya juga semakin terbantu untuk terlihat tough dan rough gitu. Siap, terima kasih Mbak Rayhanun jawabannya. Selanjutnya ada oke, sebelah sini dulu ya, nanti baru ke Mbaknya ya. Silakan Mas. Halo, perkenalkan saya Julian dari Centerpoint. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang, dan saya suka banget sama filmnya. Beberapa hari yang lalu saya sempat nonton
preview di kantornya Falcon, dan saya ngeliat ada beberapa peningkatan yang mana membuat filmnya semakin intens, semakin dapat atmosfernya. Saya penasaran, ini kan film sempat tayang di Far East Festival. Saya penasaran seberapa banyak penyesuaian yang dilakukan dari festival dengan film yang akan ditayangkan secara komersial di Indonesia. Terus bagaimana respon mereka, audiens di sana, terutama terkait kritik sosial yang banyak kita temui di sini, kritik sosial yang benar-benar melokal dan tentang apa-apa yang terjadi di sini di Indonesia tentunya. Itu aja sih Mas. Siap, terima kasih. Boleh dijawab Mas Siva dulu, silakan Mas Siva. Ya, yang pertama memang salah satu keuntungan sebagai produser, saya berusaha untuk melaunch untuk pertama kali filmnya di festival, karena biasanya festival itu kita gunakan salah satunya sebagai medium promosi sebelum gitu film itu rilis secara theatrical release di Indonesia gitu. Nah di situ memang bisa dibilang respon-respon, reaksi, preview dan sebagainya itu biasanya kita masih punya ruang gitu untuk memperbaiki gitu, memperbaiki dalam konteks biasanya tidak major gitu kayak, tapi dalam konteks audio gitu, warna apa segala macam, special effect dan sebagainya yang biasanya di wilayah post produksi. Itu mungkin juga salah satu yang kalau misalnya pernah ikut preview, versi final ini adalah hasil ya dari beberapa preview yang kita lakukan, dan kita terus melakukan perbaikan gitu, terutama dalam hal-hal itu gitu. Maaf, yang kedua apa pertanyaannya tadi? Reaksi teman-teman Oh ya, di sana penonton di Nah pada saat itu ini juga pengalaman saya pertama kali premier film di festival dan ditaruh di program yang midnight gitu. Karena biasanya saya film drama biasanya paling malam jam 7, ini diputar bahkan jam 12 lebih 5-an gitu. Jadi diputar jam 12 dan itu menyenangkan sekali walaupun penontonnya tidak sebanyak kalau misalnya siang hari, tapi saya tahu betul bahwa penonton itu merupakan penonton yang sangat excited dan passionate untuk film-film seperti itu gitu. Karena dari situ, tapi memang yang mungkin ya karena setelah itu memang program ini tidak begitu ada Q&A, jadi saya tidak begitu presisi tahu responnya, tapi sepertinya memang penonton di Indonesia ini lebih ngerti konteksnya gitu, lebih konteksnya tentang Raden Broto, tentang karakter perempuan, karakter anak-anak, tekstur tempatnya gitu, terus kemudian karakternya kan hampir semuanya Eden benar-benar mempresentasikan dengan baik gitu setiap karakternya di sini gitu, karakter Bugel, karakter Lukman, Gufar, bahkan semua elemen itu ada gitu. Nah layer-layer yang sangat detail gitu, misteri yang berlayar-layar itu yang rasanya memang di Indonesia sangat lebih memahami gitu, lebih memahami konteksnya seperti itu. Kalau di luar mereka melihatnya sangat tertarik dengan mereka menyebutnya rural horror gitu. Mereka mengidentifikasikan rural horror yang mereka jarang sekali melihat horror yang setnya di pedalaman pedesaan yang mereka nggak pernah lihat gitu. Nah konteksnya itu menarik buat mereka. Mungkin buat mereka itu lebih menarik karena buat teman-teman di Indonesia bisa jadi ngerti konteksnya, oh itu lereng gunung mana, atau bahkan kalau diputar di Jogja mereka tahu oh ini syutingnya di mana gitu. Nah itu mereka lebih tertarik di situ, tapi konteks seluruhannya penonton Indonesia rasanya lebih menangkap layar-layar ceritanya gitu. Siap, seperti itu ya Mas. Oke, tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk jajaran cast dan filmmaker. Sebenarnya kita masih pengen boleh satu lagi ya. Oke, silakan. Ya, boleh sebutkan nama, media ada pertanyaannya. Halo, perkenalkan aku Joy dari Metro TV. Ini tadi kan juga menggandeng Sukatani dan juga tadi filmnya juga kaya akan isi terhadap bagaimana keserakahan, terus pesan-pesan moral yang ada. Apakah ini juga bentuk dari kritikan terhadap situasi saat ini di Indonesia? Mas Adan silakan. Terima kasih Mas. Iya, untukku pribadi, film juga mediaku untuk
menyuarakan keresahanku pribadi ya. Walaupun pada akhirnya apa yang ada dalam film ini saya kembalikan lagi kepada penonton bagaimana pembacaannya. Tapi aku pikir aku sebagai kreatornya, aku memang merespon tentang kondisi yang ada di sekitarku, kondisi masyarakat sekarang melalui medium film ini. Ya seperti itu. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Pengennya kita lanjutkan ngobrolnya, tapi nanti karena waktu mungkin nanti akan ada kesempatan lainnya. Mungkin terakhir dari Mas Iva, closing statementnya Mas Iva, mewakili teman-teman dari Angkara Murka. Ya, yang jelas di kesempatan kali ini saya akan mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang ada di depan ini dan termasuk semua yang ada di kita baca di credit title tadi gitu, untuk apa ya, yang pertama adalah percaya gitu dengan visi sutradara baru ini gitu, karena itu yang kita butuhkan gitu. Jadi di industri ini gitu, atau bahkan di negara ini kita perlu gitu ya bakat-bakat baru, dan saya setuju banget dengan Mas Wani tadi. Jadi Raden Broto itu aslinya sebijak itu gitu ya. Aslinya gitu. Bahwa saya setuju gitu bahwa sebenarnya memang percaya gitu ya. Percaya itu penting, dan untuk itu dari awal saya istilahnya separuh mengajak bekerja tapi separuh minta tolong gitu, bahwa yuk saya lagi memproduksi sutradara baru dan mari kita percaya gitu visinya, dan sangat menyenangkan sekali gitu melihat hasil orkestrasi tadi gitu. Bahkan kadang-kadang saya lupa gitu bahwa ini film pertama loh gitu, ini film panjang pertama yang kadang-kadang kita masih mungkin ada kelemahan di sini, tapi nonton tadi itu saya juga sebagai produser melihat hasilnya ya lupa bahwa saya itu sedang memproduksi sutradara film panjang pertama. Jadi selamat Eden, sudah lahir gitu karya pertamamu, dan ya mudah-mudahan memberi angin segar gitu untuk industri kita dan perfilman Indonesia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas mari kita dukung gitu kelahiran sutradara ini, kelahiran karya ini nanti 22 Mei gitu. Pastikan untuk lewat apapun, mau verbal, ngobrol, sosial media, apa segala macam, untuk ajak gitu bahwa ada sebuah film gitu ya yang karena dibuat oleh sutradara film panjang pertama, mungkin gitu penonton film Indonesia belum pernah gitu melihat film-film yang seperti ini, karena visi yang cukup fresh dan penting untuk ditonton gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Iva dan juga jajaran cast serta filmmaker. Kita persilakan untuk berdiri, kita akan foto bareng dulu.